Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita Victory in Prayer pada malam hari ini. Kita mau bersukacita bagi Tuhan dan kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Dialah Allah penyelamat kita. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujianku bersyukur padamu Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan di atas puji-pujian kita. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi namamu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh, haleluya.
Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan kalau pada malam hari ini kami kembali beribadah kepadamu, semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Dalam ibadah Victory in Prayer pada malam hari ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan urapan-urapan yang baru turun atas kami. Wibawa sorgawi menyertai kami. Lawatan Tuhan terjadi bagi kami yang ada di tempat ini maupun jemaat-Mu Tuhan yang berada di rumah dan dimanapun mereka berada. Kami percaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan terus memuji Tuhan. Karena kita percaya setiap janji Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Karena hanya Yesuslah penuntun hidup kita. Kita akan pujikan pujian tak tergoncangkan sesuai dengan tema kita pada tahun ini. Amin. Haleluya. Batu penjuruku, penuntun langkah hidupku, selalu harap padamu. Ku terbang bersamamu, melampaui semua rintangan. Kaulah pengharapan, perisai hidupku. Yesus aku Yesus aku terkagum akan setiamu, aku tak tergoncangkan walau badai menerpa, karena ku berdiri di atas batu karang, tak tergoncangkan. Amin. Haleluya. Batu penjuruku, penuntun langkah hidupku, ku selalu harap padamu. Amin. Ku terbang bersamamu, melampaui semua rintangan. Kaulah pengharapan, perisai hidupku. Yesus aku aku terkagum akan setiamu, aku tak tergoncangkan walau badai menerpa, karena ku berdiri di atas batu karang. Yesus aku percaya setiap janjimu. Yesus aku atas batu karang, tak tergoncangkan. Haleluya. Puji Tuhan. Dimanapun kita berada bersama dengan Tuhan kita tak tergoncangkan. Amin. Haleluya. Karena hanya Tuhanlah kekuatan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita mau memandang wajah Tuhan selalu, karena dari Tuhanlah sumber kekuatan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku,
Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Kalau sebentar kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena firman-Mu pedoman bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami senantiasa bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kembali kita bertemu di dalam VIP, ibadah VIP. Pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari tema tahunan kita, yaitu Ibrani 12 ayat 27. Ibrani 12 ayat 27 berkata, ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang tidak digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Kalau dalam bahasa Indonesia masa kini, kalimatnya adalah perkataan sekali lagi menunjukkan bahwa seluruh dunia yang sudah diciptakan akan digoncangkan dan disingkirkan, supaya yang tertinggal hanyalah yang tidak dapat bergoncang. Amin. Ya, kita akan membahas masalah tak tergoncangkan, walaupun sudah dari awal tema tahunan ini berjalan sudah beberapa kali disampaikan, namun saya percaya tidak ada firman Tuhan yang berlalu begitu saja, ya. Kata tak tergoncangkan itu berarti secara iman percaya bahwa Tuhan akan menolong walaupun kondisi yang terburuk, tapi kita percaya Tuhan akan menolong kita. Ya, jadi secara iman percaya bahwa Tuhan akan menolong sekalipun kondisi kita pada kondisi yang terburuk. Nah, permasalahannya adalah, ya, kondisi real saat ini yang kita alami, yang dulu kita berpikir, oh mungkin 2 bulan, 3 bulan kita harus di rumah, kenyataannya hampir 1 tahun kita ada di rumah. Nah, apakah kita masih punya iman untuk tidak tergoncangkan? Dan apakah dengan iman aja kita cukup untuk melalui hari-hari kita? Kalau kita mau jujur Bapak Ibu Saudara, mungkin banyak dari kita yang mulai putus asa. Apa yang harus dilakukan berikutnya? Kapan akan kembali normal saat-saat seperti dulu? Ya, tapi Tuhan ingin katakan Bapak Ibu Saudara, ya, kita nggak boleh diam aja, kita nggak boleh nunggu aja, kita harus lakukan sesuatu. Jadi tidak tergoncangkan bukan hanya secara iman, kita tangguh, kita bertahan, kita tahu bahwa Tuhan percaya kepada kita, namun kita juga mesti melakukan sesuatu, tidak tinggal diam, dan berbuat yang terbaik yang ada pada kita. Jadi yang selain kita punya iman bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, cara berpikir kita pun harus kita rubah, ya. Kita nggak bisa bilang ya nanti deh tunggu kondisi normal. Pemerintah bilang 2-3 minggu lagi akan ada PSBB transisi. Apa kenyataannya? Transisi bertambah, PSBB lagi ngulang. Sampai saat ini pun kita belum bisa melakukan secara normal. Artinya kita harus rubah cara berpikir kita, ya. Dan pernahkah kita juga berpikir bahwa Tuhan mau nggak hanya kita yang tidak tergoncangkan, tapi orang-orang di sekitar kita pun juga tidak tergoncangkan, ya. Ini yang juga harus jadi pemikiran kita. Kita nggak berpikir selfish diri kita sendiri aja Bapak Ibu Saudara, tapi kita juga ikut berpikir untuk orang-orang lain, ya. Contohnya nih Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu lah, kalau di grup kita lihat, ya, saya nggak tulis di grup waktu itu, saya taruh di status saya bahwa beberapa hari yang lalu saya donor darah untuk yang keempat kalinya selama masa pandemi. Dan donor darah ini karena kebutuhan, bukan karena sukarela. Jadi saya juga nggak ikut grup untuk orang-orang yang suka donor darah, tapi hampir setiap 4 bulan sekali ada aja dari grup WA tuh yang perlu donor darah A, sehingga saya senantiasa bilang iya, saya berangkat. Pernah tahu bulan lalu anak-anak saya tuh donor darah karena kebutuhan juga AB. Terus saya pikir gini, wah udah lewat nih dari 3 bulan, saya bisa donor darah gitu kan. Saya mau donor sukarela, ternyata HB saya nggak cukup gitu loh. Saya nggak bisa donor langsung, saya berpikir, oh mungkin Tuhan mau saya donor kalau ada kebutuhan. Dan nggak berapa lama setelah itu, nggak sampai 1 bulan, ada yang butuh darah A. Nah, pernahkah kita berpikir
bahwa kita nggak boleh selfish, kita nggak boleh mikirkan diri kita sendiri, tapi kita juga harus pikirkan orang lain. Mungkin dari donor darah yang keempat itu sampai 4 kali berturut-turut selama masa pandemi, Tuhan ingin ajarkan sesuatu yang seperti itu untuk kita. Nah kemudian di grup Batu Penjuru, saya nggak ngomong di grup, tiba-tiba Pak Gembala tulis di situ doa untuk Ibu Minda untuk tetap sehat sebagainya. Saya tanggapi itu, dan ternyata ada dari jemaat-jemaat juga yang bersedia untuk menjadi pendonor. Dan saya nggak pernah terpikir, waduh ini banyak yang mau donor nih, kapan kejadiannya, karena saya juga nggak ikut grup. Dan 2 hari kemudian ada yang perlu darah AB sampai 10 kantong. Jadi apa Bapak Ibu Saudara, Tuhan ajarkan kepada kita semua, kita nggak boleh selfish, kita nggak boleh memikirkan diri kita sendiri, kita juga harus memikirkan orang lain. Itu juga bagian dari tidak tergoncangkan. Ya, bagaimana membuat diri kita tidak tergoncangkan, tapi kita juga bisa membuat orang lain menjadi tidak tergoncangkan dengan apa yang kita bisa buat, dengan apa yang ada pada kita. Ya. Nah, tadi saya bilang di awal bahwa secara iman kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Lalu apalagi yang diperlukan agar kita tidak tergoncangkan? Ya, Tuhan minta apa sih sebenarnya sama kita? Minta mental kita juga tidak tergoncangkan. Boleh secara iman kita bilang, saya kuat Tuhan, saya tahu Tuhan, saya tolong saya Tuhan, bahwa Tuhan akan tolong saya, bahwa Tuhan akan bantu saya. Tapi itu secara iman kita, tapi secara mental kita juga harus bisa seperti itu. Kenapa? Karena saat kita bilang saya tahu bahwa Tuhan akan tolong saya tahu bahwa Tuhan akan bantu saya, terus kemudian mental kita nggak seperti itu, pertolongan Tuhan bisa akan sia-sia. Contoh, ini bukan kejadian sesungguhnya ya, ini hanya contoh untuk aplikasi aja. Berapa hari yang lalu, karena saya dari pelayanan jemaat, kita ada pembagian sembako dan itu menjadi tugas saya gitu kan. Bisa contoh begini, kita punya iman nih bahwa Tuhan akan menolong kita, ya. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, tapi mental kita belum mental tak tergoncangkan, ya. Tiba-tiba karena kita juga bukan tipe yang rajin mendengarkan ibadah, kalau ibadah mungkin sampai firman doang, nggak dengerin warta, kita nggak tahu nih ada pembagian sembako, gitu. Tiba-tiba kita dengarnya pembagian sembako udah tutup, udah nggak bisa lagi daftar karena udah full, gitu. Terus apakah kita masih bisa bilang dengan iman bahwa Tuhan menolong saya, sementara pas waktu misalnya datang ke saya, misalnya ini bukan kejadian kesungguhnya ya, WA saya, Bu, maaf saya nggak tahu kalau ada pembagian sembako, bisa nggak saya minta? Dan udah nggak ada lagi karena kuotanya udah full, udah nggak bisa dibagiin lagi, gitu kan ya. Nggak bisa Bu, mungkin Ibu bulan depan harus cepet-cepet. Terus setelah mendapat WA saya misalnya jawabannya seperti itu, Bapak Ibu Saudara tetap bisa bertahan, bisa bilang bahwa secara iman tidak tergoncangkan. Salahnya di mana? Salahnya di mental kita. Harusnya kita perhatikan setiap ibadah, apa yang berita dari gereja sehingga kita nggak ketinggalan. Kalau kita bilang bahwa Tuhan menyiapkan segala sesuatu, kita juga harus kerja, kita juga harus lakukan sesuatu, bukan kita diem aja ya karena Tuhan siapkan, gitu. Nah ternyata pas mau minta sembako nggak ada, beras di rumah nggak punya, terus apakah kita masih bisa bertahan? Jadi Bapak Ibu Saudara, selain secara iman kita percaya bahwa kita tidak tergoncangkan, secara mental pun kita harus menyiapkan diri kita tidak tergoncangkan. Caranya gimana? Ikuti setiap ibadah yang ada. Dengarkan apa yang Tuhan mau untuk hidup kita. Jangan sampai terlewat apa yang harusnya menjadi bagian kita, jadi nggak jadi bagian kita hanya karena kita nggak punya mental yang tidak tergoncangkan. Iman kita boleh bilang kita tidak tergoncangkan, namun secara mental mungkin kita belum bisa melakukannya itu. Setahun sudah berlalu pandemi. Kita nggak pernah tahu kapan kita bisa normal seperti dulu, mau berharap normal seperti dulu. Lebih baik kita pikirkan apa yang bisa kita buat, apa yang kita bisa lakukan. Ibadah live streaming Bapak Ibu Saudara, sekarang banyak anak-anak muda yang terlibat. Kenapa? Karena mereka tahu, mereka pergunakan apa yang ada pada mereka untuk pelayanan Tuhan. Mereka bisa stres, sekolah hanya di rumah, nggak bisa kemana-mana, tapi ada hal-hal lain yang bisa mereka lakukan
Dan itu yang Tuhan minta sama kita, berubah secara iman dan secara mental. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Kalau Tuhan ingatkan kami kembali, kami punya iman yang teguh Tuhan, bahwa kami percaya kami akan melalui masa-masa sulit ini bersama dengan Tuhan. Namun persiapkan mental kami juga Tuhan, untuk kami dapat melalui saat-saat ini. Kami tahu apa yang harus kami lakukan, kami tidak berdiam diri, kami lakukan sesuatu untuk orang-orang yang memerlukan kami, dan kami berbuat lebih kreatif lagi, karena kami tahu Tuhan, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi seperti yang apa Engkau mau, karena kami tahu Tuhan, ini bukan saatnya lagi kami berdiam diri menunggu Engkau bekerja, namun Engkau juga meminta kepada kami apa yang ada pada kami untuk kami lakukan menjadi pelayanan kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau selalu beserta dengan kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami senantiasa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, warta kita pada malam hari ini adalah bahwa pada hari Minggu ibadah akan dilaksanakan 2 kali, yaitu pada jam 9 dan pada jam 10.15. Namun sebelumnya Bapak Ibu Saudara harus mendaftar di link yang sudah disiapkan, yang sudah di-share di dalam grup-grup WA di gereja. Kemudian kita akan berjumpa lagi pada ibadah PLT pada hari Selasa. Untuk link pendaftaran ibadah hari Minggu yang tadi pagi sudah dibuka, kami ingin menginformasikan bahwa ibadah yang pertama sudah full. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mau beribadah di gereja bisa datang pada ibadah yang kedua dengan sebelumnya mendaftar di link yang sudah disiapkan. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini, namun sebelumnya kita akan berdoa syafaat terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Biarlah kekuatan Tuhan menjadi yang utama bagi kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk pokok-pokok doa kami. Yang pertama kami berdoa untuk Ibu Rosmaida yang sering sekali sakit untuk kepala, dan untuk anaknya yang saat ini memerlukan pekerjaan. Tuhan, Engkau tahu segala kebutuhan Ibu Rosmaida beserta anak-anaknya, dan kami percaya Tuhan ada beserta dengan mereka. Bapa, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu terhadap Ibu Rosmaida, dan kami serahkan Ibu Rosmaida ke dalam tangan-Mu. Yang kedua, kami berdoa untuk Bapak Freddy Ronitua, biar bisnis online-nya dan ternak ayam diberkati, karena sejak September 2020 terkena PHK, untuk dapat bisa berjualan kembali, dan kiranya Bapak Freddy Ronitua juga mendapatkan calon istri yang sepadan dengan Bapak Roni. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Arifin Marpaung, untuk ekonomi dan keluarga agar senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Ani Manulang, untuk tangan dan punggung sebelah kirinya yang senantiasa terasa sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah tabib yang ajaib, Engkau sendiri yang menyembuhkan penyakit Ibu Ani Manulang. Kami juga berdoa untuk Bapak Riki Darmawan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan total untuk penyakit Bapak Riki Darmawan yang ia rasakan selama ini. Dan apabila saat ini Bapak Riki Darmawan sering merasa putus asa, patah semangat, Tuhan biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan semangat kepada Bapak Riki Darmawan, dan biarlah iman serta mentalnya senantiasa tumbuh, berserah kepadamu, percaya bahwa Engkau senantiasa menolong dia. Kami juga berdoa untuk Junki, pasangan dari saudara Lucy. Kiranya Tuhan memberikan tawaran-tawaran proyek untuk Junki, dan akan bisa memilih proyek-proyek yang ada sesuai hikmat yang daripada Tuhan dan sesuai dengan keinginan Tuhan. Pada malam hari ini kami juga berdoa untuk Oma Eniwati, kiranya ekonominya dan anaknya yang saat ini sedang menganggur segera mendapat pekerjaan yang baru. Juga kami berdoa Tuhan untuk seluruh anggota jemaat yang terkena COVID-19 dan yang sudah melewati masa perawatan, agar senantiasa selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya bahwa Engkau senantiasa bersama kami, dan kami bertumbuh bersama Engkau, berpegang kepada Engkau baik secara iman kami maupun mental kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.